Shalom adik-adik semua. Kurang keras. Sekali lagi. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik semua pada hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Ulangi lagi sekali. Kita ikuti ya. Bagaimana kabar adik-adik semua pada hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Wah, kakak sangat senang hari ini. Kelihatannya adik-adik semua bersuka cita dan penuh semangat hari ini. Nah, semuanya sudah siap untuk beribadah? Sudah. Nah, tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Evi. Nah, hari ini kakak ditemani oleh kakak-kakak yang cantik dan yang ganteng. Kita perkenalan dulu ya. Untuk kakak yang di sebelah kiri kakak namanya Kak Krisna. Hai Kak Krisna. Kemudian di sebelahnya kakak lagi ada namanya Kak Petris. Hai Kak Petris. Kemudian kakak yang bermain gitar. Hai Kak Tian. Namanya Kak Tian ya. Kemudian kakak yang bermain kajon namanya Kak Raitomi. Hai Kak Raitomi. Oke. Nah, karena kita sudah berkenalan, jika suatu saat nanti dunia sudah semakin membaik, ibadahnya sudah mulai offline lagi. Nah, kalau adik-adik misalnya ada berkunjung ke Abian Base dan melihat kakak-kakak semua, jangan lupa untuk disapa ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya sudah mandi? Sudah mandi? Kakak yakin semuanya pasti sudah mandi. Kakak lihat rasanya dari sini semuanya sudah cantik-cantik, semuanya sudah ganteng-ganteng, pasti semuanya sudah siap untuk beribadah. Sekarang tinggal sikap duduk yang baik. Kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Mari kita menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Semuanya bernyanyi ya. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk membawa doa kita. Sikap berdoa yang baik. Mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hanya oleh kebaikan Tuhan saja kami boleh ada di pagi hari ini dengan tubuh kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan boleh berikan untuk kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah. Tolonglah kami
Berikan kami hati yang baik untuk bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Berkati pikiran kami, hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, Kak Epi mau tanya, kalau langit itu tinggi atau enggak ya? Tinggi, benar sekali. Kalau laut, dalam atau tidak ya? Dalam, benar sekali. Begitulah kasih Tuhan untuk kita semua. Sungguh tinggi, sungguh dalam, sungguh besar kasih Tuhan untuk kita. Yuk adik-adik semua, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk, kita menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Tapi semuanya bernyanyi pakai gerak ya. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulangi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus yang dalam. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang sungguh sangat mengasihi kita ya adik-adik. Kita juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, dan memiliki kuasa yang besar. Yuk kita sambung pujian kita adik-adik semua. Masih berdiri ya, kita masih bernyanyi pakai gerak. Kita naikkan pujian kuat, hebat, besar. Yang belum tahu lagunya kita belajar sama-sama ya, ikuti gerakannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Sekarang kita akan bersama-sama mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Marilah kita mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur memiliki Tuhan yang sungguh mengasihi kami dalam kehidupan kami. Tetapi ampunilah Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, kami banyak melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan kami. Kami sering menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati saudara kami, menyakiti hati teman kami, menyakiti hati orang di sekitar kami, terlebih lagi menyakiti hati-Mu Tuhan. Kiranya darah Tuhan menyucikan dan menguduskan kami, mengampuni segala dosa kami, dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami rindu dan kami mau untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah gak sabar gak adik-adik? Kira-kira firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu, baca kitab suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan dalam bentuk cerita panggung boneka. Semuanya sikap yang baik untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satukan hati kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, buka mata kami, buka telinga kami, buka hati kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah setiap firman yang boleh disampaikan pada hari ini, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, selamat mendengarkan firman Tuhan. Hei, Susi, kembalikan, itu kan jodaiku. Itu punyaku tahu, berani-beraninya kamu pakai barang punyaku ya. Ye, enak aja, ini nih punya aku, apa hakmu? Ish, loh, jelas-jelas itu punya aku. Ya cuma aku yang berhak untuk menerima barang itu, kan soalnya dikasih mama, Susi. Ye, tapi kan ini lebih cocok aku yang pakai, jadi ini buat aku aja. Enggak! Terjadi keributan antara Iluh dan Susi. Hampir setiap hari ada saja yang membuat dua bersaudara kembar ini bertengkar, ribut, dan akhirnya saling menyakiti. Pada suatu hari, di sebuah taman. Iloh, ngapain tuh? Ada Putu. Ye, Kadek, kirain siapa? Aku lagi berpikir nih, gimana caranya balas dendam sama saudariku yang namanya Susi yang cerewet itu.
Balas dendam? Ih, kok ngeri ya dengernya? Apa aku salah dengar? Iya, balas dendam. Aku tuh udah nggak tahan gitu loh punya saudari kayak gitu. Dia tuh terlalu jahat. Jahat. Kamu yakin Iloh kalau saudarimu itu jahat? Dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Dia pertama nggak mau berbagi denganku. Terus dia itu suka bersikap tidak peduli sama keadaanku. Dan dia selalu buat aku kesel dan sedih. Pasti sekarang kamu sedang sedih, Iloh. Aku sangat mengerti apa yang kamu rasakan. Tapi sebelum kamu balas dendam, coba tarik nafas dulu yuk. Ulang. Nah, kita kembali mengingat apa yang baik yang seharusnya kita lakukan. Ya, seperti yang kita baca di Alkitab, seperti yang kakak guru sekolah minggu ingatkan, jangan sampai kita menyesal telah membenci saudara kita. Apalagi dengan niat balas dendam. Bisa bahaya itu. Bahaya loh, bisa itu tuh si iblis ikut join. Ya benar sih. Masih ingat kan cerita tentang Esau dan Yakub? Kita bisa belajar untuk mengasihi orang yang sudah membuat kita bersedih atau susah. Mengampuni loh. Iya ya, Tuhan Yesus kan sungguh baik. Mengingatkanku untuk terus mengasihi. Kalian juga teman-temanku yang baik sekali. Sepertinya memang aku harus lebih sabar dan sayang dengan kakakku itu. Ya, aku percaya Tuhan sanggup menolongku. Makasih ya teman-teman. Ayo kita jalan-jalan lagi. Kita ke toko depan yuk beli es krim yuk. Aku traktir deh kalian. Asik. Ayo kita kemon. Let's go. Dah. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Waktu yakin dan percaya adik-adik ada di dalam keadaan yang baik ya. Karena kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Nah saat ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah tadi adik-adik sudah melihat bersama-sama panggung boneka yang sudah diperagakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah dikisahkan di sana ada 2 orang bersaudara yaitu Iloh dan Susi. Tetapi sangat sayang sekali adik-adik ya, Iloh dan Susi sering kali bertengkar, mereka sering kali berebut, mereka iri hati, kemudian saling menyakiti. Sampai akhirnya Iloh karena tidak terima, akhirnya dia mau balas dendam adik-adik. Nah puji Tuhan karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikirannya Iloh, sehingga akhirnya Iloh sadar dan dia mau bertobat, akhirnya dia mau mengampuni saudaranya. Nah adik-adik, di dalam Alkitab juga ada kisah yang sama persis dengan kisah Iloh dan Susi tadi. Kisah itu adalah kisah Esau dan Yakub. Kisah ini terdapat dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Nah, dikisahkan adik-adik bahwa ada seorang bapak yang bernama Bapak Ishak. Nah, Bapak Ishak ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ya. Nah, untuk anak laki-laki yang pertama diberi nama Esau. Jadi anak yang tertua bernama Esau dan anak yang kedua bernama Yakub, adik-adik. Nah, Esau dan Yakub walaupun mereka bersaudara, mereka sangat berbeda.
baik itu dari fisiknya dan dari hobi atau kesukaannya. Nah, kalau Esau itu tubuhnya besar dan tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Tetapi adiknya Yakub tubuhnya licin dan hobinya sangat suka memasak. Suatu hari setelah lelah pulang dari berburu, Esau pulang ke kemah mereka dari padang. Dan saat dia tiba, dia mencium bau masakan kacang merah yang telah dimasak oleh Yakub. Karena lapar, Esau meminta semangkuk kacang merah itu kepada adiknya. Namun Yakub memberi syarat kepada Esau kakaknya. Kalau kakak mau kacang merah ini, aku mau kamu memberikan atau kamu menukarkan hak kesulunganmu kepadaku. Jadi hak-hak anak sulung akan menjadi milik Yakub dan Yakub akan menjadi kakak, sedangkan Esau akan menjadi adik. Tetapi karena sudah sangat lapar, Esau tidak berpikir panjang adik-adik. Segera dia menyetujui syarat dari Yakub. Dan bisa kita lihat bagaimana seorang Yakub dengan cara yang licik dia merampas hak dari Esau. Dan tidak hanya sampai di situ saja adik-adik. Ternyata Yakub juga menipu Esau untuk kedua kalinya. Saat itu dikisahkan Ishak, kan ayah mereka, karena dia merasa sudah sangat tua dan matanya sudah sangat kabur, dia memanggil Esau untuk memberikan berkat kepadanya. Tetapi sebelum berdoa dan memberikan berkat untuk Esau, Ishak meminta Esau untuk pergi berburu dan memasak makanan yang enak. Namun ternyata pembicaraan Esau dan ayahnya itu didengar oleh Ribka, ibu mereka. Nah, karena ibu Ribka ini sangat sayang kepada Yakub, maka dia meminta supaya Yakub berpura-pura sebagai Esau. Lalu Yakub memakai baju milik Esau dan memakai juga bulu-bulu di tangannya agar dia mirip dengan Esau. Lalu Yakub masuk membawa makanan dan berpura-pura sebagai Esau di depan ayahnya. Ayahnya karena matanya kabur, dia hanya bisa meraba-raba tangan Yakub yang memakai bulu. Lalu percayalah Ishak bahwa itu Esau. Setelah makan, lalu Ishak berdoa dan memberi berkat kepada Yakub. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau membawa makanan hasil dia berburu. Pak Ishak bertanya, siapa engkau? Dan dia terkejut, ternyata yang datang sekarang adalah Esau yang asli gitu ya. Dan pada akhirnya Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipu mereka. Nah, jadi Yakub dengan cara yang licik menipu ayahnya, menipu Esau, dia mengambil berkat yang sebenarnya diberikan kepada Esau. Akhirnya Esau merasa sangat marah. Dia mencari-cari Yakub dan dia hendak membunuh Yakub. Yakub sangat ketakutan adik-adik. Lalu dia segera melarikan diri pergi ke tempat yang jauh supaya Esau tidak bisa menemukan dia. Nah, setelah beberapa lama mereka tidak bertemu dan dengan kuasa, karena waktu yakin karena kuasa Roh Kudus menjamah hati dari Yakub dan Esau, akhirnya mereka memutuskan untuk mereka saling mengampuni. Ya, mereka melupakan amarah dan dendam mereka. Bahkan dikatakan Yakub berkata, "Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah."
Jadi karena kasihnya akhirnya dia bisa melihat wajah Esau seperti dia melihat wajah Allah. Pertama kali ketika mereka bertemu, Esau segera berlari dan memeluk Yakub saudaranya. Tidak ada dendam, tidak ada rasa benci lagi karena mereka mau mengampuni. Nah, adik-adik, dari kisah Esau dan Yakub dan dari kisah Iloh dan Susi, kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, adik-adik, sebagai saudara kita harus hidup saling mengasihi. Tidak boleh ada iri hati, tidak boleh kita selalu mengingini apa yang menjadi milik saudara kita. Bahkan merampas hak dari adik atau kakak kita. Janganlah kita bertengkar sepanjang hari terus dengan saudara kita. Nah, adik-adik, mau tanya, kalaupun kita bertengkar, kalaupun kita bersikap iri hati kepada saudara-saudara kita, siapa yang paling senang kalau kita bertengkar? Apakah mama kita, papa kita? Siapa yang paling senang? Betul adik-adik, yang paling senang kalau kita bertengkar adalah si iblis. Dia paling senang kalau kita bertengkar, dia akan bertepuk tangan kalau kita bertengkar. Tetapi yang paling sedih siapa adik-adik kalau kita bertengkar? Ya, yang paling sedih adalah hati dari Tuhan Yesus melihat anak-anaknya bertengkar, tidak mau saling mengasihi. Nah, sekarang kalau kalian ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus, marilah kita hidup di dalam kasih. Kasih kepada saudara, kasih kepada teman, kasih kepada orang tua kita. Dan yang kedua, untuk hidup dalam kasih, kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, adik-adik. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Kita harus minta pertolongan Roh Kudus untuk menjamah hati kita, untuk memampukan kita sehingga kita bisa untuk hidup di dalam kasih kepada saudara. Mbok tuh mengajak adik-adik untuk kita membuka coba Alkitabnya. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Coba dibuka dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Mau tuh kasih waktu sebentar. Matius 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan apa di sana? Pesan Tuhan apa yang ingin disampaikan di sana? Yuk kita buka sama-sama ya. Dan Mbok tuh mau kita baca yang keras. Siap ya? 1, 2, 3. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya, kita baca yang keras. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari firman Tuhan kita tahu sekarang bahwa tugas kita sebagai anak-anak Allah adalah apa adik-adik? Betul, kita harus membawa damai. Dimanapun kita berada kita harus membawa damai. Sehingga apa adik-adik? Benar, sehingga melalui kehidupan kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Baik itu di rumah, di sekolah minggu, di gereja. Kita bisa tetap memuliakan Tuhan. Nah, jadi tugas dari Tuhan untuk adik-adik semua, marilah kita menjadi pembawa damai. Ya adik-adik ya, firman Tuhan sampai di sana saja. Kita akan akhiri di dalam doa. Nah sekaligus kita akan berdoa syafaat adik-adik. Ya kita bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Bapa.
Firman Tuhan mengajar kami untuk kami sebagai saudara, kami harus hidup saling mengasihi. Kami tidak boleh selalu bertengkar, kami tidak boleh iri hati, kami tidak boleh merampas apa yang menjadi hak atau milik kakak atau adik kami, bahkan teman-teman kami. Ampuni kami Tuhan jika sekiranya kami sering bertengkar dengan saudara kami. Ajarlah kami untuk mengasihi mereka. Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu membawa doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjamah tubuh mereka, dan Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna bagi teman-teman kami, sehingga mereka segera sembuh dan mereka akan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami di sekolah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami kepintaran sehingga kami bisa mengikuti setiap proses pembelajaran yang diberikan dengan baik. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau yang memberkati kondisi di sekitar kami, lingkungan kami, terlebih lagi di masa pandemi COVID ini Bapa. Kami mohon campur tangan Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah pandemi ini akan segera berlalu dan kami bisa kembali bersekolah, kami bisa kembali ke gereja, kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami, papa dan mama kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan, umur yang panjang agar mereka tetap ada bersama-sama dengan kami, bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati bangsa Indonesia. Berkati Bapak Jokowi, berkati Bapak Ma'ruf Amin, berkati semua Tuhan, anak-anak-Mu yang bekerja di pemerintahan, biarlah mereka bisa bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memikirkan program-program yang terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur, kami menaikkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Semuanya senang? Semuanya bersukacita? Ya puji Tuhan, semuanya kakak tahu, semuanya pasti sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik semua. Sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan membawa uang persembahan kita. Mari kita siapkan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk uang persembahannya. Nanti bisa dikumpulkan dan diberikan kepada kakak guru sekolah minggunya ya. Sambil membawa uang persembahan, mari kita menaikkan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Adik-adik semua, kita akan membawa doa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Krisna. Ya. Baik adik-adik semua, mari kita satu dalam doa, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Bapak, tolong berkatilah persembahan yang boleh kami persembahkan untuk-Mu. Kiranya persembahan ini boleh berguna hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkatilah kakak-kakak yang akan mengelola uang-Mu ini, sehingga uang-Mu ini tetap untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Kak Krisna. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Yuk bangkit berdiri semua adik-adik, kita naikkan pujian ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidup buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganku agar aku maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidup buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah hidup kita membuat Yesus tersenyum. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau sudah menyertai dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah sungguh ibadah kami, segala pujian yang boleh kami naikkan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan segala firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam setiap hari, dalam setiap kegiatan, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu tetap mengalir, tetap nyata dalam kehidupan kami. Kasih dan penyertaan-Mu biarlah selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.